berkat mukjizat bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan besertai ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan memulai ibadah pagi hari ini dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.
untuk nyeri itu ya saya cari-cari itu dapat lagi, saya minum dengan obat kolesterol. Itu tuan tanah, di situ banyak rumahnya, banyak tanahnya ya. Tapi kenapa ya kok nggak boleh di kos? Ya, tapi saya tetap doa sama Tuhan biar hatinya dilembutkan ya. Terus awal tahun ini ya, kemarin dari Sabtu ya, pagi-pagi itu di Sangkakala itu kan sudah diumumkan ada doa pagi ya, doa pagi. Nah, saya itu sudah ngecas HP ya, saya ngecas HP, pas saya taruh di situ. Saya memang tidur itu di depan di ruang tamu sama Selin di situ. Nah, Selin itu tidur. Nah, saya taruh tas sama HP di situ, ngecas saya. Saya mandi, tadi saya tak, "Di, kamu ke depan enggak ada orang, sepi, masih pagi." Nggak tahu dengar, nggak dengar ya, nggak ke depan ya, nggak ke depan. Itu saya habis mandi saya di situ.
betapa ku merindu kamu. Jiwaku bahagia kepadamu Tuhan. Betapa ku sebagian dari firman-Mu, kuasai setiap kehidupan kami. Kami mau duduk dengan tenang mendengar firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kau tolong hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pujian, song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu masuk tertanam dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kelalaian kekurangan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Minta tolong satu orang membacakan Yesaya 30 ayat yang ke-15 yang suaranya banter. Yesaya 30 ayat yang ke-15.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Puji Tuhan, terima kasih. Dalam Inggrisnya dikatakan, for thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved, in quietness and confidence shall be your strength, but you will not. In quietness and confidence shall be your strength. Terdapat kekuatan. Tapi di sini bangsa Israel tidak mau. Tadi saya katakan moment of quietness, waktu tenang. Di sini bangsa Israel tidak mau untuk mengikuti apa yang firman Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini terdesak oleh ancaman Asyur sehingga mengalami kepanikan dan berusaha mencari perlindungan di Mesir saat itu. Karena itu firman Tuhan yang datang melalui Yesaya memerintahkan mereka untuk bertobat, hai orang-orang Israel. Tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Tadi Yesaya 30 ayat 15 katakan, begitu firman Kudus Allah Israel, dia mengikutinya. Dia hanya mengikuti kepanikan, dia hanya mengikuti apa maunya dia sendiri dan hanya mengikuti pikirannya sendiri. Sebab itu saya selalu katakan, memang tadi Om Joli katakan suami saya, anak saya ikut melayani. Saya katakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga saya. Ini saya memberikan kata-kata kepada anak saya. Yang nomor 1 adalah pelayanan, nomor 2 adalah pendidikan. Kau mau pakai barang branded semahal apapun, sepatu semahal apapun, tas semahal apapun, tanpa pelayanan dan tanpa pendidikan, nothing. Nggak ada, bilang nggak ada. Mau jadi orang kaya nggak bisa. Tanpa melayani Tuhan dan tanpa pendidikan nggak bisa. Nomor 1, melayani Tuhan, pendidikan, oke. Ya tidak bisa, karena saya sudah menteri pendidikan. Melayani Tuhan, kita harus seperti apa yang Tuhan mau. Melalui Yesaya bangsa Israel sudah diberitahu, ayo kamu tuh kembali aja. Tapi nggak mau. Tetap panik, tetap maunya KPDW kalau ada orang Surabaya ya. Bangsa Israel enggan untuk percaya. Enggan itu kan nggak mau ya, rasa-rasa enggak, lebih ke nggak mau, bukan rasa-rasa, lebih ke nggak mau. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah yang memiliki mereka. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita tidak punya waktu untuk Tuhan, kita tidak punya waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan, pasti akan KPDW terus, akan semau kita terus, akan apa katanya kita, kenapa katanya Tuhan. Dan kita juga mau belajar dari Maria, saudaranya siapa? Marta. Dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Maria sibuk sekali dan itu pelayanan yang menyediakan perjamuan kudus, yang menyediakan segala macam seperti ini, disebut pelayanan meja, apa kemarin bikin ini, apa segala macam, ya memang harus. Dan sibuk itu namanya melayani. Tapi menegur sikap Marta yang mengkhawatirkan dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara di tengah kesibukan, dan kita tidak menyempatkan diri untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terlalu sibuk, kata terlalu sibuk itu bukan hanya untuk profesional, pekerja, karyawan, pegawai, pengusaha, tapi juga untuk kami hamba Tuhan. Pelayanan di sana sini 1 minggu full atau 1 bulan full. Tapi suami saya belum pernah pelayanan 1 bulan full, doain ya. 1 bulan full diundang sana sini. Tapi yang dilupakan apa? Pasti sampai rumah nanti ngomongnya gini, aduh kesel aku. Apalagi wis tua kan, saya beda 7 tahun sama suami saya. Aduh kesel aku. Biar dikata saya udah supply B komplek, B3 gitu. Aduh kesel, saya udah tahu saya, ya kan? Lupa dia tuh doanya kan? Jangankan lupa doa, lupa juga sama istrinya. Enggak mungkin. Nah, just joke ya. Ya itu yang Tuhan mau, jadi balance, seimbang. Apa yang dilakukan sama mertua saya, Ibu Gembala, menyediakan beras itu untuk siapa? Untuk kita, untuk jemaat DPDI Nafiri Allah.
juga katakan diam, duduk dalam hadirat Tuhan. Ada waktu buat saya sedikit, dan saya juga kena tegur baru 2 hari atau 3 hari lalu dengan firman Tuhan. Benar-benar firman Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini saya sudah selama musim hujan ini kurang lebih sudah 1,5 bulan saya libur lari, dan itu berakibat ke saya sakit tusuk sini ke belakang, kemungkinan itu asam lambung. Dan saya sudah tanya, sudah kontrol, tapi tidak GKG. Pernah GKG waktu itu, tidak GKG apa tapi dalam amnesia sampai lah. Cuma saya sudah tanya ke teman saya yang dokter di Royal Clinic, katanya ya, ini pasti asam lambung lah. Dan kamu juga ada asam lambung. Bahkan waktu Natal di sini malam-malam itu saya cepet-cepet pulang karena saya sudah sesek, saya sudah engap. Saya harus ketemu obat asam lambung saya itu dulu supaya nurunin asamnya juga. Udah engap ya waktu itu, udah makanya makan makanan apa segala macam saya ngambil cuma dikit bukan dia, tapi memang efek dari saya sudah lama tidak olahraga itu sangat banyak, dan itu membuat panik saya. Wah, besok saya marah. Panik apa? Oh ya kok ini aja, ke apa namanya, ke Siloam apa segala macam, iki obatnya di sini. Kan itu ya wis tuku obat iki apa segala macam, saya kurang ae kan. Wis tuku vitamin apa segala macam, vitamin kok enggak main-main wis. Ini online. Penting masuk notifikasi Bible saya diingatkan saat mengalami masalah yang dicari itu Tuhan. Intinya ya, soalnya kata-katanya panjang, tapi saya baca saat mengalami masalah atau sakit atau kepanikan atau kekhawatiran, yang dicari itu Tuhan dulu. Saya nggak mau munafik, Bapak Ibu, saya juga nggak mau sombong. Biar dikata udah hamba Tuhan juga, saya masih butuh firman Tuhan. Saya masih butuh diingatkan seperti itu. Dan saya langsung bilang, nah ini kalau saya lagi kumat asam lambung saya cari adalah sanma saya dulu. Saya udah nggak mau pakai bilang tuh udah sanma saya dulu, poligrol saya dulu, apa segala macam itu dulu. Nggak tenang dulu. Harusnya yang namanya asam lambung tuh tinggi dan kudu tenang, nggak boleh panik. Tapi saya malah tambah membuat kepanikan sendiri. Ya itu saya bilang tadi, hari ini kita belajar. Saya bukan hari ini kita belajar sama-sama belajar untuk bagaimana kita mengontrol waktu kita untuk kita bisa tetap tenang. Dan sekali lagi kembali ke Marta dan Maria, Tuhan tidak menyalahkan antara dua ini karena dua-duanya ini adalah pelayanan, tapi yang Tuhan mau adalah balance. Pelayanan meja dan pelayanan mimbar dan semuanya tetap harus kita punya waktu untuk Tuhan, Dan saya di sini mencatat ada 4 percaya. Percaya yang pertama. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang tadi disebut Om Joli, kalau seorang WL menyembah dengan tangan kanan, sebab di sini ada kemenangan. Amin. Ada kemenangan, ada pengurapan yang kita bagikan kepada jemaat. Janji Tuhan untuk menyertai Israel dan janji yang sama juga atas kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebab Allah Immanuel. Dia ada di dalam kita. Ingat, percaya yang pertama, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Percaya yang kedua, percaya bahwa Tuhan memelihara. Saya minta tolong Yesaya 30 ayat 20 sampai 23. Salah satu membacakan ayat 20 sampai 23. Tuhan memberikan kamu nanti sebat di ayat yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu. Saudara, Bapak Ibu sudah menabur benih belum? Sudah menabur benih belum? Menabur benihnya dengan cara bagaimana? Menabur benihnya saya mau katakan Bapak Ibu, karena saya bukan gembala, saya merasa kalau bukan gembala itu bebas ngomong perpuluhan. Karena perpuluhan itu bukan milik gembala. Bukan milik perpuluhan itu milik gembala. Perpuluhan itu milik gembala. Hanya milik gembala. Karena saya bukan gembala, saya bebas berbicara perpuluhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menabur benih bisa dari perpuluhan, bisa. Menabur benih bisa dari apa yang kita miliki. Kalau tiba-tiba Tuhan gerakan, saya mau kasih Tante Rita 3 juta gitu, bisa. Seperti itu juga bisa. Atau menabur benih dengan melihat sekeliling sesama yang tidak mampu. Jangan tutup mata aja. Ada yang nggak mampu, ada yang nggak bisa makan, atau melihat hamba Tuhan yang tidak memiliki, bukan tidak memiliki makan. Saya yakin seorang hamba Tuhan pasti sertai Tuhan dan pasti dipelihara Tuhan. Tapi mungkin kekurangan seperti itu, tidak jangan kita menutup mata. Itu bisa kita dengan menabur untuk perpuluhan. Bagi saya itu adalah wajib. Semalam agak ini sedikit. Semalam itu saya dengar suami saya nonton IG, tapi itu dia hanya lewat kok. Dia nggak serius nonton itu. Cuma waktu saya dengar itu saya, apa? Salah lah. Saya bilang saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Ternyata kata saya tanya, siapa itu yang ngomong? Pastor Amon. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Cuman saya terganggu dengan kata-kata itu. Karena menurut saya perpuluhan itu adalah hal kewajiban. Dan jangan menuntut dari apa yang sudah kamu berikan dari perpuluhan itu. Jangan pernah bilang, saya udah kasih perpuluhan loh Tuhan, mana saya belum jadi orang kaya. Saya sudah jadi perpuluhan loh Tuhan, mana berkat saya bulan ini kok pancet aja. Bahkan seperti saya tadi malah diciak orang, nggak ada. Bukan seperti itu konsep perpuluhan. Perpuluhan memang udah kewajiban kita. Sudah kewajiban kita, ya sudah dijalanin aja. Nggak usah ada embel-embel, mana buktinya saya sudah perpuluhan tapi saya nggak diberkati Tuhan. Kata Om Joli, kalau perpuluhan diberkati Tuhan. Loh, setelah perpuluhan kan masih ada hal-hal lain dalam firman Tuhan. Itu sudah dikerjakan apa belum? Nah, yang 23 tadi katakan, dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Benar, uang saya yang di Cia itu nggak balik. Sampai hari ini ya nggak balik. Tapi saya sering ngobrol sama suami saya di motor, lalu dalam motor saya juga bilang, ya oke tadi ini apa ini gitu kan. Cuma cerita aja, walaupun dari kata-katanya apa ini ke suami saya, lalu tidak serta-merta membuat suami saya mengeluarkan uang puluhan juta, enggak. Tapi itu cerita dan akhirnya suami saya adalah kita sudah lama berjalan dengan Tuhan. Kita sudah lama apa segala macam, bahkan pernikahan saya berapa tahun ya? Pernikahan saya itu 17 tahun yang lalu. Itu sudah pernah kita lalui ya. Enggak ada yang harus perlu dipanikin, enggak ada yang harus perlu dikhawatirkan. Setelah saya bicara seperti itu ke suami saya jawab seperti itu sampai kantor. Saya sudah pernah cerita ya kalau saya punya usaha sendiri di selain kantor juga gitu. Tiba-tiba datang demi orderan yang baru. Nggak perlu saya bilang, apa sih? Aku sudah perpuluhan, aku sudah banyak masih orang enggak. Itu Tuhan tidak menyukai hal yang seperti itu. Lakukan apa yang harus dilakukan tanpa ada kata-kata menuntut di baliknya, tidak perlu. Karena kita hanya harus memiliki tulusan di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memelihara. Kalau udah percaya, telah Allah akan sediakan, sebab Allah El Shaddai. Kalau sudah kita percaya Allah El Shaddai, mau apa pasti Tuhan berkati. Mau apa, butuh apa, pasti Tuhan berkati. Dan gak selamanya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan itu dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk uang. Tapi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu. Sangat lebih tahu. Jadi tetap percaya, nomor 2, percaya bahwa Tuhan memelihara. Amin. Percaya nomor 3, percaya bahwa Tuhan memimpin. Dalam Yesaya 30:21, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Pemimpin adalah seorang yang mengatur dan mengarahkan jalan, arah yang akan kita tuju. Pemimpin kita siapa? Tuhan Yesus. Kita kalau naik pesawat, kita ini enggak ngomong enggak ke pilotnya, Pak hati-hati yo Pak yo, hati-hati Pak, iki aku dinteni ambek putuku, dinteni ambek anakku di sana Pak, hati-hati yo Pak yo. Nggak bakal, nggak akan bisa ke bagian pilot itu, nggak akan bisa sampai pesan-pesan seperti itu. Udah aja kita naik pesawat, masker udah
model yang slow, yang enak, mau landingnya yang atau landingnya yang slow, udah sama aja. Cuma bisa pasrah kepada Tuhan. Bisa saat lagi naik pesawat ataupun naik kereta. Tapi kenapa dalam hari-hari kita susah ya? Susah kita membuat moment of quietness kita ini percaya bahwa Tuhan pasti mimpin. Yang ada bahwa, aduh kemana ini Tuhan, aduh kemana ini Tuhan. Saya bingung harus percaya siapa sama jalan hidup saya. Wis takdire paling yo, wis takdire aku kayak nenek yo. Gak bisa Bapak Ibu. Berdoa minta kehendak Tuhan. Gak usah ngomong yang aneh-aneh. Percaya akan pimpinan Tuhan. Saya juga yakin setiap orang tua di tempat ini akan memimpin anaknya kepada jalan yang baik. OTW ya? OTW. Bahkan dari kecil, bahkan sampai bisa semua alat musik. Bahkan ya, saya dulu waktu jadi pengerja, saya lebih suka diiringin keyboard sama Ronald daripada sama Hendra. Bahkan kalau saya pelayanan, kalau saya boleh bawa pemain musik sendiri, saya juga memilih Ronald daripada suami saya. Kalau keyboard. Bukan. Permainan keyboardnya, tolong fokus ya. Permainan keyboardnya. Itu saya lebih cocok. Karena ya Ronald bisa, nggak RPDW. Ada pemain musik, saya pernah pelayanan saya lagi solo di gereja besar, menyanyi solo di gereja besar. Udah latihan, tapi karena si pemain musiknya itu RPDW, mentang-mentang pintar, apa segala macam, dengan saya yang aduh suara saya apa sih gitu kan, pelayanan saya karena kemurahan Tuhan. Saat itu fals Bapak Ibu, dan ada di YouTube. Ada, kalau cari suara saya fals lagi di solo di YouTube ada. Tapi Ronald bisa, ketinggian, ojo ngene Kak, ojo gitu Kak, bisa. Saya mengikut oleh pimpinan Bapak Ronald. Dan Bapak Ronald mengikut oleh pimpinan Bapak Ibunya juga. Akhirnya bisa sedewasa ini, bisa menjadi seorang manajer. Bahkan akan lebih lagi. Saya juga memimpin anak saya juga pasti kepada jalan yang benar. Bukan hanya pendidikannya yang saya katakan, saya pernah bilang sama Tante Rika, kalau saya tidak mengutamakan pendidikan anak saya udah jadi orang kaya. Minimal saya punya mobil Tante. Minimal saya udah bisa lah beli rumah nyicil. Tapi fokus saya ke pendidikan anak saya. Tapi kalau saya bicara ke anak saya, Tuhan yang didahulukan. Ini ada anak saya di sini. Kalau sampai jadwalnya dia ibadah atau pelayanan tidak, wah sudah. Apalagi bilang aku mau PTC, tapi ternyata jamnya jam ibadah. Wah sudah, mulut saya jahat keluar. Seperti itu. Tuhan akan memimpin kita, jadi percaya aja. Kalau sudah percaya Tuhan yang pimpin kemanapun Allah menuntun kita, maka kasih dan penyertaannya akan memberi kita kenyamanan. Amin. Kenyamanan, Bapak Ibu pasti nyaman. Belum tentu Kak, buktinya Bu Titi habis dicolok dompetnya, ya kan? Buktinya mama saya kakinya kemarin ini, buktinya saya begini apa segala macam. Itu juga sudah Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu Saudara tahu. Tapi tadi saya katakan moment of quietness, diam. Ada momen diam, duduk di kaki Tuhan, tenang. Biarkan Tuhan yang bertindak. Ngomong aja kita sama Tuhan, ngomong apa aja dalam doa kita. Tapi jangan lupa menyembah ya Bapak Ibu. Jangan dalam doa minta amin. Jangan lupa menyembah. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan selalu bekerja. Lawan Asyur dengan tangan yang diayunkan berperang, tapi kenapa bangsa Israel enggan untuk mengikutinya, enggan untuk percaya, enggan untuk melakukannya? Kenapa? Dan jangan juga kita menjadi sama dengan orang Israel saat itu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, bahkan ditinggikan di bumi. Dan ketika kita meletakkan percaya kita kepada Tuhan, maka Ia sendiri yang akan mengerjakan janjinya. Amin. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu, pegang janji Tuhan, dan lihat betapa baiknya Tuhan, dan selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Saya kalau disuruh khotbah, saya akan mencari apa yang sudah pernah saya
alami. Tapi pun kalau belum pernah saya alami, tapi Tuhan mendesak untuk membawakan itu, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan memahami apa yang Tuhan mau ini. Dan itu memang tidak mudah. Mungkin kata-kata ini sering didengar ya, kata-kata yang terlalu sering didengar. Percaya. Itu kita lihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Hanya sebuah lagu? Enggak. Waktu di sekolah Alkitab, Ibu Lydia Raharjo, guru saya, dia bilang apa? Orang belum kasih kita berkat, kita belum terima berkat. Bilang aja, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Saya kalau ingat itu, saya jalanin sampai hari ini, walaupun susah kadang-kadang. Tapi itu benar. Daripada kita ngomong kayak gini, duh ya apa sih Tuhan? Karena gue ini loh, duh ya apa sih Tuhan? Jarene ngene, gini, kata begitu, lebih enak mana didengar dengan terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau pasti akan berkati saya. Enak yang mana didengar? Enak yang memuji Tuhan kan? Enak yang meninggikan Tuhan kan? Kalau tiba-tiba di sini ada yang ketok bunasang, ini lo bunasang berkat. Nah kan? Karena firman Tuhan itu nggak pernah bohong. Karena firman Tuhan itu nggak pernah berubah juga dari dulu sekarang sampai selamanya. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, dan Ia terlalu baik dan terlalu baik. Saya juga pernah katakan dengan salah satu, bagi saya ini anak muda karena lebih muda dari saya. Kalau tahun 2024 kamu lihat Obert dan lihat saya banyak jalan-jalan, saya mau kasih tahu ya, itu bukan dari uang kami. Bahkan anak saya bisa keluar negeri juga bukan dari uang saya. Kemarin saya bisa ke Bromo, saya bisa ke mana-mana, ke Bali ya waktu itu saya ya, bukan uang saya. Bahkan kemarin ke Blitar sampai mau ikut, itu juga sampai Blitar saya tidak mengeluarkan uang, Nur juga tidak mengeluarkan uang, malah anak-anak yang membawa banyak uang pulang dari Blitar. Enggak Pak, akhirnya kita cuma bayar ongkos buat kereta kemudian cuma 12.000 Bapak Ibu, sama Grabnya kurang lebih 19.000, 20.000 waktu di Blitar. Itu benar-benar semua karena kebaikan Tuhan. Nggak usah FOMO, saya nggak pernah. Bahkan ya puji Tuhan, saya punya anak juga paham arti kata FOMO. Benar-benar dia juga mengikuti. Saya juga bilang, nggak usah FOMO. Orang kemana, bengong karena dewe. Nggak usah. Orang kalau zaman dulu ibu-ibu zaman dulu kan cerita-cerita di sinetron, tonggone tuku kulkas, panik, aku tuh kono kulkas terus, ngono kan. Aku tuh kulkas terus aku. Oh enggak, canda. Aku tonggone beli TV 50 inch. TV saya cuma 14 inch, udah mulai panik. Nggak usah FOMO. Kalau saatnya Tuhan kasih. Nah Tuhan harus berangkat ke Singapura. Tuhan kan? Tuhan memberi. Saatnya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Musuh saatnya ini Kak, terus ya apa Kak? Dompet itu diambil orang. Tadi Om Joni bilang apa? Imani aja. Diberkati lagi. Dan kembali ke rumus pertama, moment of quietness. Tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Bukan tinggal tenang lalu ya melakukan hal yang tidak baik. Banyak. Saya cukup agak sedikit ilfeel itu apa ya? Hilang feeling dan apa ya udah cukup hilang respect juga, karena beberapa perusahaan tempat saya mendulang berkat kan di Fosa Bapak Ibu. Fosa Tower sebelahnya Fasa Hotel. Itu bukan perusahaan, itu pemiliknya itu bukan orang miskin, pasti bukan lah. Dan bukan yang hartanya cuma sedikit juga bukan. Tapi setelah saya tahu dari mana asal usul hartanya, saya jadi apa begitu semua orang kaya? Ternyata dari Gunung Kawi. Makanya nggak tahu Bapak Ibu tahu apa enggak? Saya itu dikasih juga sama teman saya. Ada istilahnya ilmu hitam kandang bubrah ya, yang harus bangun terus, apa aja dibangun kayak gitu kan. Ya ternyata kok dari sana, dari hal yang dihasilkan juga adalah ratusan
keserakahan, dan lain-lain. Tapi kalau kita dapat berkatnya dari Tuhan, saya pasti yakin dan percaya segala sesuatu yang diminta dalam hadirat Tuhan pasti akan jawabannya adalah maunya Tuhan. Tapi kalau bilang sama Om Joli, Om, ya apa ya Om, aku wis doa kok Om, tapi jawaban Tuhan seperti ini, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya nggak yakin itu doa. Om Joli mungkin tanya, kenapa kok gini? Ya saya udah doa Om, tapi ternyata begini. Karena dalam hadirat Tuhan itu ada kenyamanan, ada ketenangan, dan ketenangannya itu adalah ketenangan yang dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Karena Roh Kudus bersifat teratur, mengarahkan kepada yang benar. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan merasakan penyertaan Tuhan, dan merasakan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perbuatannya dalam hidup kita. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tetap tinggal dalam ruang kudusnya Tuhan. Melingkupi ruang kudus Tuhan melingkupi banyak hal Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah kehadiran Tuhan, keintiman, dan perlindungan Tuhan. Dalam konteks Yesaya 30 adalah kondisi Israel yang tadi saya sudah katakan terdesak oleh Asyur, dan dia tidak mau mengikuti apa maunya Tuhan. Tuhan memerintahkan Israel kembali cari perlindungannya Tuhan. Jangan bingung maumu sendiri. Rencana Tuhan adalah untuk mendidik Israel agar bertobat, percaya, menaruh harap hanya kepada Tuhan sebagai sumber dan pertolongan Tuhan dan keselamatan. Tapi bangsa Israel menolak itu saat itu. Dan kita saat ini akan menjadi manusia yang mau percaya, manusia yang mau lebih lagi percaya. Tahun 2024 bagi saya adalah penggemblengan Tuhan akan percaya, akan belajar yakin walau belum melihat. Karena sampai hari ini pun, ya saya gak pernah mau bilang masih kekurangan, belum sembuh mungkin, suami saya belum sembuh total mungkin, atau apa enggak. Kalau mau bilang percaya, mau bilang yakin, kalau belum melihat, jangan flashback ke belakang. Terus berjalan ke depan dengan iman, dengan maunya Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan dengan karpe dewe seperti bangsa Israel. Pelajaran berharga kita pada saat pagi hari ini adalah untuk tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Percaya satu adalah Tuhan menyertai kita. Percaya yang kedua adalah Tuhan memelihara kita. Percaya yang ketiga Tuhan memimpin kita, dan percaya yang keempat Tuhan bekerja bagi kita. Amin. Sudah dihafal belum? Sudah dihafal belum? Belum ya? Permisi ya Om Joli ya. Saya punya satu hadiah untuk wanita. Silakan tunjuk tangan, tapi hadiahnya menyusul karena saya nggak baik. Untuk wanita, silakan sebutkan 4 percaya yang sudah saya sebutkan tadi, langsung berdiri. Jangan ditampilkan ya.
Air yang menyejukkan. Amin. Sekali lagi dari awal katakan dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, dia seperti air yang mengalir saat ini. Oh, dia hatiku juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang katakan, oh Yesus, oh Yesus, oh dari awal lebih lembut lagi katakan dia seperti air. Seperti air yang mengalir dengan menyejukkan, menyegarkan jiwa Tuhan. Amin. Dia seperti air yang mengalir. Dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku juga menjamah hatiku. Dia seperti air. Oh Yesus. Haleluya. Jamahan kuasa-Mu Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang terbaik atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman-Mu Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pertama Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu untuk kebenaran firman-Mu di dunia ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu ya Bapa. Dan yang Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Biar semua dapat memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Tuhan kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kau lihat tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Biar Tuhan persembahan kami ini Tuhan dapat menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah ini mulai dari saat ini sampai pada akhirnya di dalam nama
Kristus. Haleluya. menolong, memimpin jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Pujian penyembahan kami, kesaksian-kesaksian, bahkan melalui firman Allah, kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah dimotivasikan lagi oleh Tuhan, dan kami pulang sebentar dengan berkemenangan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dalam pergumulan hidup diberikan jalan keluar, dan di dalamnya biar Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan pagi ini Bapak, baik song leader, singer, pemain musik yang menangani LED proyektor, sound system, penerangan listrik, penerima tamu, guru-guru sekolah minggu, sekolah anak sekolah minggu, petugas kolentan, bahkan juga yang sudah melayani firman Allah hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Siska. Tuhan tolong berkati semua dalam pelayanan dan kegiatan aktivitas usaha pekerjaan mereka. Mereka yang masih sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, bahkan dalam pelayanan Tuhan berkati. Engkau pakai terus dengan sukacita Tuhan, melalui kau dengan semangat, dan berkat-berkat Allah ada menjadi bagian mereka, menjadi kesaksian, menjadi berkat, dan diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.
kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu berjalan ini, di GPD Nafidala, di GPD Sangkakala, Rumah Kerajaan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur bekerja dan berkarya di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, persembahan gereja, ucapan syukur, bahkan juga yang membalikan milik Tuhan, doa kami kau sumber berkat. Janji ya dan engkau buka tingkap langit, pintu surga terbuka, maka berkat-berkat Allah terus tercurah dan tercurah di depan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Rencana-rencana ke depan Tuhan, kegiatan aktivitas ke depan, masih ada Paskah, retret yang kami akan lewati. Tuhan tolong, kalau apa yang dibutuhkan, diperlukan di dalam yang kau cukupkan semua. Begitu juga untuk rencana kegiatan aktivitas pemuda remaja dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Pada waktu akan datang di mana dan bagaimana cara acara mereka jalani, di mana tempatnya, waktunya kapan. Biar semua seturut kehendak Tuhan dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat jemaat Tuhan dalam pergumulan masalah yang sakit, Tuhan lawan jamah, Pak Nasa, kami terus akan pulihkan keadaan mereka. Bahkan juga khususnya buat TNI yang beberapa waktu ke depan juga akan mengalami menjalani proses operasi lagi. Tuhan tolong, Tuhan atur semua biar boleh berjalan baik dengan hasil yang baik dan Tuhan dipermuliakan. Pergumulan Ibu Titi, Tuhan kami terus dalam doa, Tuhan kau bekerja, tidak mustahil Tuhan. Itu juga bisa kembali, kau punya cara untuk bekerja, tapi lebih daripada itu juga punya cara kau kehendaki. Itu juga boleh diganti dengan sesuatu yang lebih daripada itu. Dan Tuhan berkati diberi dia ketenangan, ucapan syukur. Nanti Tuhan akan bekerja lebih dalam di dalamnya. Dan puji nama-Mu Bapa, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ampuni salah dosa kekurangan teman kami, ampuni orang bersama dari bangsa negara, keadaan situasi pada hari-hari pemerintah kami, tetap pada keluarga Tuhan yang tolong supaya dapat menjalankan roda kepemimpinan mereka seturut kehendak Tuhan. Ada rasa takut dan getar akan Tuhan. Dan gereja-gereja pekerja Tuhan dimanapun berada, di kota, di desa, tempat-tempat terpencil sekalipun, Tuhan yang melindungi. Terpuji nama-Mu, kita akan pulang Tuhan. Saya jalan kaki, kendaraan apa saja jauh dengan perjalanan kami, biar semua dalam perlindungan Tuhan. Dan hamba-Mu nanti akan bertugas untuk memberkati nikah di Campilis, Lontar sana. Tuhan tolong perjalanan pergi pulang bersertai bahkan acara di sana, dan campur tangan juga. Khususnya buat Erik dan Karlina yang nanti siap diberkati, mempersiapkan mereka keluarga sebelah kiri, suami dan calon istri. Tuhan berkati semua teman-teman yang akan hadir, atau juga berkati. Dan puji nama-Mu, kami bersyukur semuanya, dan kami pulang dengan sukacita. Sidang Jumat, kita akan kedua tangan kita dengan iman, arahkan di hadapan hadirat Allah, dan terimalah berkat, damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, keselamatan, perhatian, kekuatan kesehatan, dan kekuatan Tuhan kuasa bilur-bilur Yesus pada bersama kami, serta persetujuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami, menolong, menuntun, memimpin sampai kepada apa yang Kau kehendaki. Dan pagi hari ini sampai Maranatha Yesus kembali. Bahkan juga kami teringat buat saudari Sefa Tuhan yang saat beberapa waktu lalu mengalami musibah kecelakaan, tapi kami percaya Engkau jamah Sefa, pulihkan apa jadi rasa sakit dalam tubuhnya, Engkau jamah dan sembuhkan. Terima kasih, ini doa kami pulang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.